Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di materi sebelumnya kita telah belajar menggunakan tab layout dengan view page ya. Nah, di materi kali ini kita akan belajar menggunakan bottom navigation dengan view page di Sketchware. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Sketchware kita. Kemudian kita buat project baru ya. Saya berikan nama bottom navigation. Kemudian saya masuk ke advanced setting, color primarinya saya ubah ke warna hijau. Kemudian primary darknya saya juga ubah ke warna hijau. Kita create. Seperti biasa saya aktifkan terlebih dahulu untuk app compactnya ya. Kemudian saya masuk ke setup view. Saya matikan toolbarnya. Oke, sudah. Selanjutnya saya pergi ke komponen. Saya tambahkan fragment adapter ya. Yang ini saya berikan nama fragment view. Oke, sudah. Kembali ke halaman utama. Nah, teman-teman bisa sambil lihat contoh di sebelah kiri. Saya menggunakan contoh dari aplikasi Tokopedia ya. Nah, secara fungsi bottom navigation itu sama aja ya teman-teman dengan tab layout yang kemarin kita buat. Cuma yang membedakan adalah posisi penempatannya. Jika tab layout berada di atas, maka bottom navigation berada di bawah. Oke, lanjut saya masukkan view page di sini. Yang tab layout saya hapus. View page ini saya set paddingnya menjadi 0. Dan saya set weight-nya menjadi 1. Kemudian backgroundnya saya ubah ke warna putih. Sudah. Yang bottom navigation saya juga ubah backgroundnya ke warna putih. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya saya akan menambahkan gambar terlebih dahulu ya. Saya impor dari collection. Saya akan impor ini semua ya. Oke, sudah. Kembali. Selanjutnya saya masuk ke OnCreate. Saya tambahkan view page, set fragment adapter. Kemudian bottom navigation, set item ID. Saya masukkan di sini. Nah, jika kita lihat di sebelah kiri pada aplikasi Topet dia menggunakan 5 tab ya teman-teman. Oke, kita samakan. Yang ini kita kopikan menjadi 5. Oke, sudah. Saya masukkan di sini. Kita isikan dulu. Untuk tab count-nya sesuaikan dengan tab yang kita gunakan ya. Oke, lanjut. Untuk item ID-nya dalam posisi standby kita isikan dengan 0. Selanjutnya 1. Kemudian 2. Kemudian 3. Yang terakhir 4. Kemudian titelnya yang pertama adalah home. Kemudian feed. Kemudian official store. Kemudian wishlist. Yang terakhir adalah transaksi. Oke, sudah. Yang home saya set ikonnya ke ini. Yang feed saya set ikonnya ke ini. Yang official saya set ikonnya ke ini. Yang wishlist saya set ikonnya ke ini. Dan yang terakhir saya set ikonnya ke ini. Oke, sudah. Kemudian kembali. Saya pergi ke komponen. Saya masuk ke on fragment add. Di sini saya tambahkan if then. Kemudian operator sama dengan. Saya masukkan ke atas dulu ya.
Kemudian saya tambahkan return fragment yang position saya masukkan di sini. Kemudian kita kopikan sebanyak tab yang kita gunakan. Yang ini saya isikan dengan 0, yang ini 1, yang ini 2, yang ini 3, terakhir kita isi dengan 4. Oh sorry, saya lupa buat halaman ya. Oke, saya kembali dulu. Saya tambahkan halaman baru. Yang pertama home ya. Saya matikan status bar dan toolbarnya. Kemudian tipenya fragment. Saya berikan nama home. Oke, saya add. Kemudian yang kedua halaman feed. Lakukan hal yang sama. Oke, saya add. Kemudian yang ketiga halaman official store. Lakukan hal yang sama. Oke, saya add. Kemudian yang keempat halaman wishlist. Lakukan hal yang sama. Oke, saya add. Kemudian yang terakhir halaman transaksi ya. Lakukan hal yang sama. Oke, sudah saya add. Kembali ke halaman main. Saya masuk ke on fragment add lagi. Yang ini saya set konteksnya ke home. Yang ini ke feed. Yang ini ke official store. Yang ini ke wishlist, yang ini ke transaksi. Oke, sudah. Kemudian kembali. Selanjutnya saya masuk ke on tab selected. Saya tambahkan view page set current item. Kemudian yang item ID saya masukkan di sini. Oke, sudah. Kemudian kembali. Selanjutnya masuk ke on page selected. Saya masukkan bottom navigation set selected item ID. Kemudian yang position saya masukkan di sini. Oke, sudah seperti ini saja. Kemudian kembali. Selanjutnya saya masuk ke halaman home. Saya tambahkan linear V di sini. Lebarnya saya set match parent. Kemudian backgroundnya saya ubah ke ini. Nah, linear ini saya simpan ya. Oke, sudah. Kemudian masuk ke halaman feed. Saya pastekan linear yang saya simpan tadi. Saya ubah backgroundnya ke ini. Oke, sudah. Kemudian masuk ke halaman official store. Saya pastekan lagi. Saya ubah backgroundnya ke ini. Oke, sudah. Kemudian masuk ke halaman wishlist. Saya pastekan lagi. Saya ubah backgroundnya ke ini. Oke, sudah. Kemudian masuk ke halaman transaksi. Saya pastekan lagi. Saya ubah backgroundnya ke ini. Oke, sudah semua. Saya kembali ke halaman main. Saya save dan saya run. Jika sudah, kita install dan kita buka aplikasinya. Nah, seperti ini ya teman-teman bottom navigation yang kita buat di materi belajar kali ini. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu. Like apabila kalian suka. Jangan lupa subscribe. Akhir kata saya ucapkan happy good day.